Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Bertemu lagi nih dengan aku Dani Wulandari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2020 kelas B. Pada video kali ini aku akan membahas materi dari kelompok 6, yaitu membaca interpretatif. Masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian membaca interpretatif. Membaca interpretatif ini adalah kegiatan membaca yang bertujuan agar para siswa mampu menginterpretasikan atau menafsirkan maksud pengarang, apakah karangan itu bersifat fakta atau fiksi, mampu menafsirkan sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa, dan bahasa kias, serta dampak-dampak dari cerita tersebut terhadap pembacanya. Selanjutnya, tujuan dan maksud pengarang. Tujuan dari membaca interpretatif ini adalah agar para siswa mampu menginterpretasikan atau menafsirkan maksud dari pengarang. Dalam hal ini, seorang pengarang menulis sesuatu adalah tidak lain bertujuan untuk dibaca oleh orang lain. Maksud yang disampaikan oleh pengarang tidaklah selalu tersurat di dalam teks, tetapi bisa saja maksudnya disampaikan secara tersirat. Selanjutnya, maksud pengarang. Maksud pengarang adalah seorang pengarang penulis suatu untuk dibaca oleh orang lain. Sadar atau tidak sadar, sang pengarang sebenarnya mempunyai maksud-maksud tertentu dengan karyanya itu. Memang dalam tiap tulisan terkandung maksud dan tujuan tertentu. Oleh sebab itu, kita perlu ketahui lebih dahulu ragam-ragam tulisan. Secara garis besarnya, ragam tulisan dapat berupa deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Selanjutnya yaitu fakta atau fiksi. Membaca interpretatif adalah keterampilan menginterpretasikan atau menafsirkan isi bacaan tentang perbedaan antara fakta dan fiksi. Perbedaan utama antara fiksi dan non-fiksi terletak pada tujuan. Tujuan narasi non-fiksi seperti sejarah, biografi, dan cerita perjalanan adalah menciptakan kembali apa-apa yang telah terjadi secara aktual. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa narasi fiksi bersifat realitas, sedangkan narasi non-fiksi bersifat aktualitas. Bahasan selanjutnya adalah sifat-sifat tokoh. Membaca interpretatif adalah keterampilan menafsirkan sifat-sifat dan ciri seorang tokoh atau karakter trait. Pada tahap pertama, kepada siswa diajarkan makna istilah sifat, ciri, atau trait. Kata ciri, sifat, atau trait di sini mengandung pengertian yang mengacu kepada jenis-jenis karakteristik luar yang konkret yang mencerminkan kebiasaan, tingkah laku sehari-hari yang tidak bersifat reflektif yang sedikit. Pembahasan selanjutnya yaitu reaksi emosional. Kegiatan membaca interpretatif adalah melatih keterampilan menafsirkan reaksi emosional suatu karya tulis. Di sini dipusatkan pada dua aspek reaksi emosional, yaitu yang pertama ada reaksi emosional sang pembaca pada Anbea tipe karya sastra, dan reaksi-reaksi emosional terhadap para tokoh di dalam karya sastra. Pembahasan selanjutnya ada gaya bahasa. Menurut Dik dalam Tarigan tahun 1982 halaman 74, keterampilan dan kemampuan menafsirkan gaya bahasa dengan maksud agar para pembaca belajar memahami serta memanfaatkan bahasa imajinatif dengan baik. Bahasa adalah suatu alat komunikasi dan sebagai sarana interaksi sosial. Fungsi utamanya adalah komunikasi, korelasi psikologis,
Berbagai gaya bahasa dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan sang pengarang. Antara lain yang pertama ada aliterasi, yaitu pengulangan bunyi yang sama. Selanjutnya ada antanaklasis, yaitu penggunaan kata yang sama namun dengan makna yang berbeda dan lain-lain. Pembahasan yang terakhir ada dampak cerita. Suatu keterampilan yang dapat meramalkan aneka dampak yang mungkin dihasilkan oleh suatu cerita. Maksud untayan cerita di sini adalah keterampilan seorang pembaca agar dapat meramalkan dalam berbagai tahap yang terdapat dalam cerita apa yang akan terjadi berikutnya. Kesimpulan dari materi yang kusampaikan tadi adalah membaca interpretatif merupakan keterampilan menginterpretasikan atau menafsirkan isi bacaan tentang perbedaan antara fakta dan fiksi. Secara singkat dapat dikatakan bahwa narasi fiksi bersifat realitas, sedangkan narasi non-fiksi bersifat aktualitas. Membaca interpretatif juga mampu menginterpretasi atau menafsirkan maksud dari pengarang. Apakah karangan itu fakta atau fiksi, sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa, dan bahasa kias, serta dampak-dampak dari cerita. Sekian pembahasan yang dapat aku sampaikan. Terima kasih karena telah menonton videoku dari video 1 sampai video 6 ini. Semoga kita semua sehat selalu dan dikuatkan untuk menghadapi segala tugas-tugas. Cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys, bye bye.